di dalam kehidupan sosial, di mana sikap individu itu dibagi menjadi sikap baik atau benar, sikap buruk atau salah, di mana ini ketika dikaitkan dengan norma, etika maupun aturan di dalam lingkungan. Nah, ketika terjadi masalah, yaitu adanya sikap buruk atau salah, saya menarik sedikit kasus yang belakangan terjadi di negara kita adalah korupsi. Di mana kenapa saya menyoroti korupsi? Karena berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan di lapas, bahwa pelaku korupsi berdasarkan tingkat pendidikan untuk periode 2019 sampai 2021 itu sekitar 88% mereka berpendidikan tinggi, di mana yang paling tertinggi adalah strata 1, kemudian disusul dengan strata 2. Nah, ada pasal 13 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa salah satu bentuk korupsi adalah kecurangan. Ketika disetarakan dengan mahasiswa, memang mahasiswa mungkin tidak melakukan kerugian negara gitu ya, tetapi ketika perilaku kecurangan ini dilakukan oleh mahasiswa, maka dikhawatirkan akan membentuk karakter yang kemudian berpengaruh ketika mereka berada di lapangan. Kecurangan-kecurangan ini bisa termasuk di mana mahasiswa itu menyontek, plagiarisme, terus kemudian mereka memberi gratifikasi, lalu berkoalisi dengan teman untuk titik esensi, markup, dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk-bentuk kecurangan itu di dalam perspektif psikologi disebut sebagai obedience. Nah, karena memang mahasiswa tidak menerapkan aturan yang seharusnya, maka ini disebut sebagai ketidakpatuhan. Jadi fenomena ketidakpatuhan ini berada di dalam kegiatan akademik, di mana dampaknya akan menyebabkan mahasiswa itu bisa tidak lulus tepat waktu. Lanjut, untuk latar belakang masalah bahwa perbuatan curang ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk mahasiswa. Idealnya, mahasiswa itu mampu untuk menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi, supaya terlaksana tridharma dan pengembangan budaya akademik. Akan tetapi, masih terjadi mahasiswa yang tidak patuh, di mana di lapangan didapatkan bahwa mahasiswa yang di asrama atau mahasiswa yang non asrama itu terdapat perbedaan untuk tingkat kepatuhannya. Maka dari itu untuk penelitian ini akan melihat dari dua latar belakang tersebut, jadi mahasiswa yang dengan asrama dan mahasiswa yang non asrama. Peneliti juga menghimpun data sekunder tentang bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang terjadi di mahasiswa. Ini adalah contoh kecil saja bahwa banyak mahasiswa yang menyontek saat ujian akhir, terus kemudian mereka belum mampu menjaga keamanan ketertiban di lingkungan kampus maupun menjaga etika terhadap dosen. Lalu masih banyak kasus membolos kuliah, lalu tidak mengikuti aturan administrasi gitu, karena memang kesalahan-kesalahan sendiri dan bahkan melanggar aturan-aturan yang bersentuhan dengan hukum, di mana ini masih termasuk dalam norma akademik karena memang terjadi di lingkungan kampus, seperti tawuran antar mahasiswa di lingkungan kampus, antar fakultas, kemudian memakai narkoba atau mengedarkan di sekitar kampus. Kemudian saya melakukan survei di Universitas Bayangkara Jakarta Raya Oktober 2020 dengan 83 responden. Ini saya mengambil bentuk perilaku menyimpang dari Harlow, tapi saya fokus ke membangkang. Jadi ternyata 100% dari mereka itu rata-rata pernah melakukan pembangkangan aturan yang dibuat, mulai dari sengaja telat masuk kelas sampai dengan berbohong kepada dosen dan melakukan tindak yang bersentuhan dengan hukum, seperti minum alkohol, membawa senjata tajam ke kampus. Kemudian juga peneliti melakukan wawancara terkait dengan perkuliahan daring atau jarak jauh, di mana ketika melaksanakan perkuliahan daring pun masih terjadi ketidakpatuhan mahasiswa, melanggar aturan dosen, terus kemudian mengumpulkan tugas melebihi tenggat waktu, plagiarisme, dan tidak jujur dalam ujian. Contohnya adalah mereka menggunakan juri atau meminta bantuan orang lain. Ketika di wawancara lebih dalam, ternyata alasan mereka adalah karena adanya kesempatan untuk mereka melakukan itu dan dosen yang kurang konsisten dalam memberikan sanksi serta harapan lulus dengan nilai yang baik gitu. Jadi esensi perkuliahan mereka itu bukan lagi proses belajar, tapi bagaimana mendapatkan nilai yang bagus di atas kertas.
Nah, kemudian ketika saya melihat gejala sifat obedience, jadi setiap perguruan tinggi itu tentu memiliki pedoman akademik. Pada penelitian ini saya mengambil contoh pedoman akademik di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Jadi memang mahasiswa wajib menjunjung tinggi dan menegakkan norma akademik, di mana di sini tata tertib akademik itu terbagi menjadi tata tertib perkuliahan, ujian, tugas akhir, dan tata tertib umum. Kemudian sanksinya itu mulai dari sanksi ringan, sedang sampai berat ketika itu sudah berkaitan dengan aturan itu. Nah, faktanya di lapangan ini masih banyak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Kenapa disebut tidak patuh? Karena tidak mampu untuk mengikuti aturan-aturan yang diberikan. Sedangkan harus sikap patuh itu adalah mereka yang mampu untuk mengikuti norma ataupun aturan yang diberikan. Nah, karena obedience di dalam penelitian ini fokus kepada kegiatan akademik, maka diistilahkan disebut dengan academic obedience. Obedience itu secara teori disebut sebagai respon yang muncul dari seseorang terkait dengan aturan yang diberikan oleh pihak otoritas. Kemudian ketika academic obedience ini asumsi peneliti ini adalah berkaitan dengan komitmen, sehingga komitmen ini menjadi mediasi di dalam penelitian ini. Kenapa komitmen? Karena komitmen itu merupakan salah satu faktor internal ketika mahasiswa itu harus sudah mulai bisa membentuk komitmen. Kenapa? Karena mereka sudah berada di tahap perkembangan usia dewasa awal, di mana salah satu tugas perkembangannya adalah mampu untuk membuat komitmen dan sudah bisa untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, komitmen ini menjadi peran eksternal bagi academic obedience, di mana mahasiswa itu diharapkan mengambil academic obedience, tujuannya supaya akhirnya bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, academic obedience ini diperani oleh 4 variabel lain. Yang pertama adalah gaya identitas. Gaya identitas ini di penelitian ini adalah merupakan turunan dari kepribadian. Gaya identitas adalah ragam dari identitas yang diperankan oleh individu, di mana gaya ini berperan terhadap terbentuknya komitmen di dalam diri mereka. Yang kedua ada pengasuhan, yaitu orang tua memiliki keterlibatan untuk supaya anak memiliki komitmen, tumbuh komitmen dalam kegiatan belajar. Jadi pengasuhan di sini adalah bagaimana konsep dasar pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sanksi atau hukuman ini juga dapat membentuk menumbuhkan komitmen, di mana evaluasi pihak otoritas ini diharapkan mampu untuk mengendalikan sikap mahasiswa supaya lebih komit atas tindakannya. Kemudian ada coercive power, isinya adalah salah satu dari 5 gaya kekuasaan dari Raven, bahwa di sini adalah peran dosen. Kenapa? Karena dosen ini yang paling sering berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi diharapkan pihak otoritas yang dengan coercive power ini bisa menampilkan gaya kekuasaan yang memaksa. Memaksa ini maksudnya adalah dia mampu untuk bersikap tegas pada mahasiswa supaya komitmennya menurut. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah model teori yang disajikan itu bisa fit dengan data empirik. Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan struktural antara variabel berdasar model tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama menguji model teoretik yang disajikan, yaitu peran pengasuhan, gaya identitas, coercive power, dan sanksi terhadap academic obedience yang dimediasi oleh academic commitment supaya fit dengan data empirik. Yang kedua, menguji hipotesis hubungan struktural eksogen dengan mediator, lalu menguji hipotesis hubungan struktural eksogen dengan endogennya, lalu menguji hipotesis hubungan struktural eksogen dengan endogen melalui mediator. Nah, manfaat penelitian ini adalah terbagi dua, manfaat teoritis itu untuk menambah khasanah keilmuan dan kemudian memberikan gambaran model yang fit sehingga menjadi rujukan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah hasil dari penelitian ini, yaitu model yang fit itu bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan academic obedience mahasiswa. Lalu juga bisa menjadi rujukan peneliti
selanjutnya. Ini ada tinjauan pustaka. Saya memulai dari academic obedience. Jadi sudah dijelaskan tadi, academic obedience itu adalah suatu respon dalam wujud sikap individu untuk berusaha menaati aturan atau perintah yang diberikan orang lain dengan adanya unsur kekuasaan atau otoritas dan berkaitan dengan kegiatan akademik. Aspek academic obedience-nya saya mulai dari BLAS, believe, accept, dan act. Kemudian faktornya saya ambil dari BLAS dan diperkuat dengan Milgram. Jadi untuk kepribadian saya kaitkan dengan komitmen dan gaya identitas, kemudian lingkungan saya kaitkan dengan coercive power dan keluarga. Yang Milgram, otoritas yang sah ini adalah coercive power dan paksaan adalah lingkungan. Kemudian untuk akademik komitmen, ini adalah kondisi sikap yang stabil dari mahasiswa untuk dia menghadapi tantangan pada kegiatan akademik pada proses pendidikan sampai dengan studinya selesai. Aspek akademik komitmen saya ambil dari Vogel and Human, terus kemudian faktornya saya ambil dari Stang, Pinterest, dan Mies. Jadi ada faktor internal, ini adalah akademik gaya identitas dan gaya identitas, terus kemudian perhatian atau evaluasi dari pihak otoritas adalah coercive power, sanksi, dan peran keluarga adalah pengasuhan. Kemudian ini pengasuhan definisinya, jadi dalam penelitian ini pengasuhan ini dibatasi atas persepsi mahasiswa terhadap pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi di sini maksudnya aspek dari Dewantoro ada kebutuhan asa, asi, dan isu. Kemudian untuk gaya identitas ini adalah kecenderungan perbedaan atau variasi individu dalam melakukan strategi sosial guna kemampuannya semakin menghadapi masalah. Dan ini dibagi menjadi 3, ada informatif, normatif, dan difusif. Dimensinya saya pakai Brzezinski, jadi ada dimensi informasional, identitas, normatif, dan difusif. Coercive power ini adalah bentuk kekuasaan pihak otoritas, dan dalam penelitian ini adalah dosen. Aspeknya saya ambil dari Raven and Friends. Ini aspeknya. Kemudian yang terakhir ada sanksi. Sanksi itu adalah suatu respon atau hukuman ketika mahasiswa itu melanggar yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau di luar kegiatan akademik namun berkaitan dengan kredibilitas akademik. Sanksinya saya ambil, dimensi saya ambil dari sanksi dari Chong dan Holt, jadi kepastian pemberian sanksi dan berat sanksi. Ini konsep teori yang saya coba susun, mungkin masih jauh dari sempurna, jadi ini yang baru berhasil saya temukan konsep teorinya, bahwa pengasuhan ini berperan terhadap akademik komitmen dan akademik obedience selalu dimediasi juga oleh komitmen sehingga terbentuk obedience. Gaya identitas juga demikian, coercive power dan sanksi. Jadi ini diagram konsep teori saja. Kemudian ini keterkaitan variabel, ini adalah variabel eksogen, lalu ini akademik komitmen mediator, lalu ini akademik obedience mungkin. Jadi ini secara langsung Marani, lalu yang ini melalui mediator. Hipotesisnya adalah untuk melihat peran antara variabel eksogen endogen melalui mediator maupun eksogen langsung ke endogen atau eksogen ke mediator ke endogen. Kurang lebih seperti itu. Terus identifikasi variabel ini, variabel endogennya adalah academic obedience, mediator akademik komitmen, eksogen pengasuhan, gaya identitas, coercive power, dan sanksi. Ini definisi operasionalnya. Untuk academic obedience saya menggunakan teori dari BLAS, kemudian academic komitmen dari Vogel. Jadi ini kurang lebih sama dengan tadi definisi, kesimpulan dari definisi. Pengasuhan ini karena dikaitkan dengan persepsi mahasiswa, maka saya mengcombine dengan persepsi dimensi Osgood,
yaitu evaluasi potensi dan aktivitas. Kemudian ini ada gaya identitas, sama definisi kesimpulan tadi sudah saya jelaskan, kemudian ditambahkan dengan aspek dimensi, kemudian koersif powernya, dan ini sanksi. Kurang lebih demikian. Kemudian untuk populasi, ini rencana untuk mengambil responden di Universitas Bayangkara Jakarta Raya dan mahasiswa di Pondok Pesantren Darussulam Ciputat. Jadi untuk melihat perbedaan asrama dan non-asramanya. Karakteristiknya adalah mahasiswa yang berada tingkat 3 dan 4, karena dianggap sudah berpengalaman untuk kuliah gitu, jadi bukan tingkat 1 dan 2. Kemudian teknik sampelnya saya menggunakan non-probability sampling, pendekatannya sampling kuota, jadi ketika kuotanya sudah cukup maka cukup untuk sampelnya. Kemudian pengambilan sampel ini saya menggunakan proporsi Joule-Form, jadi melihat jumlah variabelnya ada 6, maka minimal adalah 200 paling sedikit. Ini instrumen penelitian yang sudah coba saya buat. Ini ada blueprint academic audience menggunakan aspek. Lalu ini ada academic commitment, masih menggunakan aspek juga. Lalu ini skala pengasuhan, ini dengan dimensi persepsi, karena memang persepsi pengasuhan. Jadi ada evaluasi, potensi, dan aktivitas di metrik dengan aspek pengasuhan. Nah, ini untuk blueprint gaya identitas saya menggunakan dimensi. Jadi di penelitian ini hanya ingin melihat mahasiswa itu tergolong memiliki gaya identitas yang mana, apakah informasional, normatif, atau avoidant. Jadi nanti identitas mana yang paling secara kategori mana yang paling menunjukkan komitmen dan sebagainya. Kemudian ini coercive power, karena ini persepsi, jadi ini adalah penilaian mahasiswa terhadap dosennya. Jadi sama menggunakan dimensi persepsi dari OSCE. Yang terakhir adalah skala sanksi, ini menggunakan dimensi sanksi dan sanksi karena memang ini bukan mahasiswa yang pernah dihukum, tetapi mahasiswa yang mengetahui, mempersepsikan hukuman yang diberikan di perguruan tinggi, baik oleh dosen maupun fakultas dan universitas. Ini rencana ini perhitungan atau di penelitiannya validitas. Ini saya validasi akan menggunakan perhitungan icons, kemudian validitas convert, validitas confident, diskriminan, dan construct validity, menggunakan FA-CFA. Kemudian untuk reliabilitas, saya menilai CR dan VI-nya. Saya nggak tahu nanti yang itu atau belum ini. Terus kemudian untuk teknik analisis data, saya menggunakan SEM, tapi untuk analisis deskriptif, saya menggunakan hitung Amos, tapi kalau deskriptif saya menggunakan statistika JSP, tapi nanti bisa disesuaikan. Nah, adapun tahapan itu pertama saya akan mendeskripsikan model, lalu melakukan identifikasi, estimasinya, lalu kemudian dievaluasi apakah perlu ada modifikasi model dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Sebagai penanya pertama, saya persilahkan Ibu Dr. Rose Nini Augustine. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua. Selamat sore. Pak Yuwari ini biasanya dipanggilnya Pak Yuwari ini apa Rini atau siapa? Saya biasa dipanggil Tiwi, Bu. Tiwi? Ya. Kok lain? Di belakangnya Tiwi, Bu. Pertiwi. Oh gitu, benar.